Perkenalkan, nama saya Gunawan Bunisiaan dengan NIM 120210152 dari program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dua program dari C++ dan flowchart mengenai dua bidang studi yang sudah saya pelajari ketika semester 2. Bidang studi yang saya ambil itu yaitu fisika dan biologi. Selanjutnya kita akan masuk ke program flowchart biologi. Mengenai bidang studi biologi tentang pilum. Di sini saya menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita menginteger pilih dan i. Kemudian kita membuat string film sebanyak 10 kali. Kemudian kita memasukkan outputnya yaitu ciri khusus pilum. Di sini kita masuk kepada perulangan for. Pertama-tama di sini kita membuat filmnya sampai 6 karena kita membuat 6 film aja, terus kita membuat output film i. Terus setelah perulangan ini kita masuk kepada output untuk memilih nomor film. Terus kita masukkan input pilih. Terus kita masuk lagi ke perulangan for. Di sini ada syaratnya. Misalnya kalau kita memilih kurang dari 1 atau pilihnya lebih dari 6, maka dia akan mengeluarkan output pilihan yang Anda masukkan salah. Kemudian kemudian akan keluar lagi pilih nomor film. Ini akan terjadi secara berulang kalau kita memasukkan yang sesuai dengan ini. Misalnya kita masukkan 0, 7 gitu. Setelah itu kita masuk ke percabangan. Percabangan apabila kita memasukkan nomor pilih tidak sesuai dengan ini. Misalnya kalau kita memilih kita masukkan pilihnya 1, maka output yang keluar adalah ciri khusus polifera. Di sini akan ditampilkan beberapa ciri-ciri dari si polifera ini. Kemudian kalau kita masukkan pilihnya sama dengan 2, maka output yang keluar adalah ciri khusus cnidaria. Kemudian diikuti dengan ciri-ciri dari cnidaria ini. Dan apabila kalau kita masukkan pilihnya itu 3, maka output yang keluar adalah ciri khusus dari platyhelminthes. Begitu juga dengan ciri-cirinya. Dan apabila kita masukkan pilihnya 4, output yang keluar ciri khusus dari moluska. Diikuti juga beberapa ciri-ciri dari si moluska ini. Kemudian apabila kita masukkan pilihnya 5, maka output yang keluar itu adalah ciri khusus Annelida. Diikuti juga ciri-ciri dari si Annelida ini. Kemudian apabila kita masukkan pilihnya itu 6, maka yang keluar itu adalah ciri khusus dari Arthropoda. Diikuti juga dari ciri-ciri si Arthropoda ini. Dan apabila kita selesai dari menjalankan perulangan percabangan ini, kemudian kita terakhir itu ada output sekian dari ciri film tersebut, terus kita membuat lagi output program berakhir. Dan sini kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Kita jalankan, misalnya kita masukkan nomornya tidak sesuai dari yang ke-6 ini. Misalnya kita buat 0. Kita disuruh memasukkan lagi sampai dia sesuai dengan yang ke-6 ini. Kita coba yang 9. Dia masih tetap berusaha mencoba untuk
dia juga kembali lagi untuk minta memasukkan nomor film. Misalnya kita masukkan 4 ciri-ciri dari si moluska ini, akan keluar dari ciri-ciri khusus dari si moluska yang dapat kita lihat pada program ini. Sekian adalah program dari flowchart biologi tentang film. Selanjutnya kita akan masuk kepada C++ tentang film ini. Untuk filmnya dapat kita lihat di sini. Pertama-tama kita membuat integer pilih, kemudian kita masuk kepada string film yang arraynya sebanyak 6 kali, yang dapat kita lihat di yang sudah ditentukan kian. Kita dapat melihatnya di sini. Ini ada 6. Ada Polyphera, Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusta, Annelida, Arthropoda. Kemudian kita masukkan lagi siot ciri khusus film. Kemudian kita masuk kepada perulangan dengan for. Pada perulangan ini kita masukkan i-nya mulai dari 0, terus i-nya kurang dari 6. Berarti itu ada sebanyak 6 kali. 6 kali perulangan. Setelah itu kita masuk lagi perulangan dengan dual. Pertama-tama kita membuat siot pilih nomor film, kemudian kita buat scene-nya, inputnya itu pilih. Setelah kita dari kita masuk ke percabangannya. Percabangannya ini pakai if else, yang dimana misalnya kalau kita memasukkan pilihnya itu kurang dari 1 atau pilihnya itu lebih dari 6, maka siot yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan salah. Perulangan ini akan setelah keluar siot ini, maka akan kembali lagi kita disuruh untuk memilih nomor film. Perulangan ini berakhir apabila kita masukkan angka yang tidak sesuai dengan if ini. Misalnya apabila kita tidak memasukkan sesuai ini, maka yang keluar itu, maka kita masuk ke percabangan. Misalnya kalau kita memasukkan pilihnya itu 1, maka siot yang keluar itu adalah ciri khusus dari Polyphera, diikuti juga dengan ciri-ciri dari si Polyphera ini. Terus lain jika kalau kita masukkan pilihnya ini 2, maka yang keluar itu adalah ciri khusus dari Cnidaria, diikuti juga dengan ketiga ciri-cirinya, nih, ciri khusus dari Cnidaria. Dan juga kalau kita masukkan pilihnya itu 3, maka yang keluar itu ciri khusus dari Platyhelminthes, diikuti dengan keempat ciri-cirinya nih. Kalau kita jika kita memasukkan pilihnya 4, maka yang keluar ciri khusus moluska, diikuti dengan ke-6 ciri khusus si moluska ini. Terus lain juga kalau kita memasukkan pilihnya itu 5, yang keluar itu si Annelida, diikuti dengan ke-5 ciri khususnya. Kemudian apabila lain jika kalau kita memilih 6, masukkan pilihnya 6, maka ciri yang keluar itu adalah ciri khusus si Arthropoda, diikuti dengan 4 ciri khusus dari si Arthropoda ini. Kita coba untuk menjalankan program dari C++ pada film ini. Misalnya kita masukkan nomor film yang tidak sesuai dengan yang 6 ini. Misalnya kita buat 0, maka
kita masuk perulangan lagi, disuruh untuk menginput nomor filmnya. Misalnya kita buat 7, kita juga disuruh lagi untuk menginput atau memasukkan nomor film sampai perulangan akan berhenti apabila kita memasukkan angka sesuai yang 6 ini. Misalnya kita masukkan 1, maka program akan berhenti. Dan kita dapat melihat ciri khusus dari si Polyphera. Saya mengambil bidang studi fisika tentang kuat arus listrik. Nantinya kita akan mencari arus, tegangan, hambatan total. Pertama-tama kita menginteger pilih kemudian J. Setelah itu kita membuat real array V sebanyak 10 kali, kemudian I sebanyak 10 kali, kemudian R sebanyak 10 kali, kemudian R total sebanyak 10 kali. Namun pada program ini saya memakai 2 saja untuk mempersingkat. Kemudian kita membuat output dengan isi pilih menu program. Kemudian kita membuat output yang pertama arus, output yang kedua tegangan, output 3 hambatan, output 4 hambatan total. Kemudian kita masuk ke output lagi, pilih menu program. Kita menginput pilih. Kemudian di sini ada perjabangan if else, yang dimana jika yang dipilih itu, jika pilih dimasukkan kurang dari 1 atau pilih lebih dimasukkan lebih dari 4, maka output yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan salah. Dan perulangan ini akan berakhir apabila kita memasukkan angka yang tidak sesuai dengan ini. Misalnya kita memasukkan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita ke do, yang dimana yang sama seperti tadi, kalau dia true tadi, dia akan kembali ke sini. Kalau apabila dia false, dia akan terdapat 4 pilihan. Dan apabila misalnya kita masukkan pilihnya 1, maka output yang keluar itu adalah kuat arus, yang dimana itu terjadi perulangan sebanyak 2 kali nih. Misalnya nanti pada kuat arus ini kita nanti akan muncul output untuk kita memasukkan nilai V yang pertama gitu. Terus kita masukkan inputnya P, terus outputnya masukkan nilai R ke, misalnya pada perulangan ini kita membuat 2 kali, berarti nanti dia masukkan nilai V ke 1, terus yang selanjutnya nanti ada masukkan nilai V yang kedua gitu. Kemudian kita ketahui kalau rumus dari kuat arus itu adalah I sama dengan V kali R. Kemudian masuk outputnya hasil kuat arus ke sama yang seperti tadi ya. Misalnya masukkan nilai V ke 1, berarti nanti dia hasilnya yang ke 1 gitu. Kemudian berakhir. Terus kita masuk ke yang pilihnya sama dengan 2. Output yang keluar itu adalah tegangan. Di sini di sini ada perulangan. Sama seperti tadi, yaitu sebanyak 2 kali. Yang di sini kita memasukkan nilai I ke berapa gitu. Misalnya yang pertama, yang kedua gitu. Terus input kita masukkan input I. Kemudian ada output, masukkan nilai R ke berapa dia. Misalnya yang ke 1 atau kedua, karena
terdapat 2 kali perulangan aja. Kemudian kita input R. Setelah dan kita tahu bahwa tegangan itu rumusnya F sama dengan I dibagi R. Kemudian masuk output hasil tegangan ke berapa. Setelah itu kita pergi ke pilih yang sama dengan 3. Output yang keluar itu yang pertama kali itu adalah output hambatan. Terus ada perulangan sebanyak 2 kali. Perulangannya pengeluarannya yang pertama itu masukkan nilai V ke berapa, ke 1 misalnya kan. Terus kita masukkan input V, kemudian ada lagi output masukkan nilai I ke 1 atau ke 2. Terus masuk input I. Dan kemudian kita mengetahui rumus dari hambatan R sama dengan F kali I. Terus masuk output hasil hambatan ke 1 atau ke 2. Kemudian kita masuk ke pilih sama dengan 4. Output yang keluar itu adalah hambatan total. Dan terjadi perulangan sebanyak 2 kali. Outputnya ini masukkan nilai V ke 1 atau ke 2. Terus inputnya V. Terus ada input V. Output masukkan nilai I ke 1 atau ke 2. Terus kita masukkan input I. Terus output masukkan nilai R ke 1 atau ke 2. Terus kita input R. Dan untuk rumus R total itu adalah V kali I kali R. Kemudian keluar output hasil hambatan total ke 1 atau ke 2. Dan untuk output terakhir itu program berakhir. Dan di sini kita akan mencoba menjalankan program ini. Misalnya kita memilih yang salah dulu ya, apakah betul terjadi perulangan atau tidak. Misalnya kalau kita masukkan 0, enter. Kita disuruh lagi memasukkan kita disuruh untuk memilih program lagi. Misalnya 5. Masih salah, pilihan yang kita masukkan salah. Terus kita disuruh untuk memilih program. Misalnya kita mencari arus listrik. Misalnya berarti kita tinggal menekan 1 karena sesuai dengan programnya. Pertama kita memasukkan nilai tegangan yang pertama. Misalnya kita masukkan 10, bebas saja. Masukkan nilai hambatan yang kedua. Misalnya kita masukkan 20 aja. Nah, ini adalah hasil kuat arus yang pertama. Terus karena kita membuat perulangannya sebanyak 2 kali, maka ada lagi kita disuruh memasukkan nilai V yang kedua. Misalnya kita coba ganti 1, enter. Terus kita masukkan nilai R yang kedua. Misalnya kita buat 5, enter. Nah, berarti nanti dia hasil kuat arus yang kedua itu adalah yang 5. Dan program berakhir. Setelah saya menjelaskan flowchartnya, kemudian saya akan menjelaskan pada program C++. Pada C++ hampir mirip juga seperti flowchartnya tadi. Tapi di sini kita tidak pakai integer. Kita hanya memakai float aja. Misal di sini kita memakai float V sebanyak 10 kali, kemudian R sebanyak 10 kali,
I sebanyak 10 kali, terus R total sebanyak 10 kali. Kemudian pilih. Terus kita membuat cout, pilih menu program, terus arus, tegangan, hambatan, dan hambatan total. Setelah kita membuat cout-nya, terus kita masuk ke perulangan dengan do while. Di sini kita membuat dulu apa? Cout, pilih menu program. Kemudian kita membuat scene-nya pilih. Terus kita masuk ke percabangan if else. Di percabangan ini ada syarat, yaitu kalau kita kalau kita pilih kurang dari 1 atau pilih lebih dari 4, maka cout yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan salah. Kemudian kembali ke pilih menu program. Begitu seterusnya sampai kita memasukkan nomor angka pilih yang tidak sesuai dengan yang ini. Yang pilih kurang dari 1 atau pilih lebih besar dari 4. Berarti yang kalau tidak sesuai dengan ini yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian kita masuk ke percabangan if else. Ya, dan pada ketika kita memasukkan pilihnya sama dengan 1, cout yang keluar itu adalah quote arus. Dan terjadi perulangan, tapi di sini perulangannya sebanyak 2 kali. Bersama seperti flowchartnya tadi. Di sini kita meminta untuk memasukkan nilai V yang keberapa, terus kita memasukkan Cin-nya V, terus kita memasukkan nilai R ke berapa, terus kita membuat Cin-nya yang Cin R. Terus kita memasukkan rumus dari quote arus, yaitu I sama dengan F kali R. Terus keluarlah hasil quote arus ke 1 atau ke 2 gitu. Kemudian lain jika kalau kita memasukkan pilihnya sama dengan 2, maka cout yang keluar itu adalah tegangan. Terus kita masuk ke perulangan for. Di sini sebanyak 4 kali ya. Bisa kita lihat J-nya kurang dari 1, terus J-nya kurang dari sama dengan 2, berarti dia ada 2. Kemudian kita masuk ke cout. Kemudian kita masuk ke cout, yaitu kita disuruh untuk memasukkan nilai I yang ke berapa, terus terus kita masukkan Cin I, terus kemudian cout, yaitu memasukkan nilai R ke berapa, terus kita membuat Cin R. Dan untuk rumus tegangan yaitu V sama dengan I kali R. Dan untuk rumus tegangan yaitu V sama dengan I bagi R. Kemudian keluarlah hasil tegangan yang keberapa. Dan jika kalau kita masukkan pilihnya itu sama dengan 3, itu cout yang keluar itu adalah hambatan. Dan terjadi perulangan sebanyak 2 kali. Terus masuk ke cout, masukkan nilai V yang ke berapa, terus Cin-nya V. Terus ada cout, memasukkan nilai I yang ke berapa, terus ada Cin-nya itu I. Terus untuk rumus dari si hambatan ini yaitu R sama dengan F kali I. Kemudian keluarlah cout hasil hambatan yang ke berapa gitu. Kemudian untuk yang terakhir, lain jika kalau kita memilih kalau kita memilih 4, cout yang keluar itu adalah hambatan total, dan di sini ada perulangan dengan for. Di sini perulangan itu sama seperti tadi, yaitu sebanyak 2 kali. Terus kita masuk ke cout, masukkan nilai V yang ke berapa, terus Cin-nya itu V, terus cout, terus masuk lagi ke cout, masukkan nilai I yang ke berapa, terus Cin-nya itu I.
terus cout-nya itu masuk lagi ke cout, masukkan nilai R yang ke berapa. Cn itu adalah R. Terus di sini ada lagi perulangan untuk apa ya? Untuk hasil dari hambatan total ini juga kita memakai perulangan ya sebanyak 2 kali. Dan untuk rumus dari hambatan total yaitu V kali I kali R. Terus masuk ke hasil hambatan ke berapa. Dan yang terakhir yaitu cout program terakhir. Dan sini kita coba menjalankan programnya nih. Misalnya kita yang berbeda-beda dulu seperti tadi. Misalnya kita buat 0, terus 9. Nah, terus kita memilih. Misalnya kita mencari si hambatan. Kita masukkan nomor pilihnya itu 3, terus kita enter. Di sini kita memasukkan nilai tegangan, kita buat 20 aja, terus kita membuat nilai arusnya itu 30, terus di sini keluar hambatannya itu 600 ya, karena kalau 20 kali 30 itu 600. Terus kita masuk ke V yang kedua, misalnya kita buat berapa, 0,5 coba, 0,5, terus kita enter, terus kita buat 3, kita enter. 1,5, maka dia hasil hambatan yang kedua itu yang keluar itu adalah 1,5. Sekianlah video saya mengenai pemrograman C++ dan flowchart pada 2 bidang studi yang berbeda. Jika ada perkataan yang kurang berkesan pada teman-teman, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.